MMORPG, sebuah game yang menawarkan pengalaman bermain yang luar biasa. Kalian dengan ribuan pemain dapat berinteraksi dengan dunia virtual yang luas dan mendalam. MMORPG juga menawarkan grafis yang menakjubkan dan efek yang mengesankan. Dengan teknologi grafis terkini, dunia dalam game tampak semakin nyata dan detail. Pemain dapat menikmati pemandangan memukau yang dihadirkan. Selain itu, game MMORPG juga menawarkan konten berlimpah yang menarik untuk dieksplorasi. Dunia virtual yang luas dan terbuka dipenuhi dengan misi, cerita-cerita yang menarik, dungeon yang menantang, dan lain sebagainya. Nah, di setiap tahunnya, sang developer merilis game-game MMORPG yang membawa gameplay hingga aspek yang baru untuk dinikmati oleh para gamer di seluruh dunia. Nah, buat kalian yang sengaja atau tidak sengaja klik video ini, mana tahu ada game yang kalian minati atau yang kalian sukai di list ini. Untuk itu, kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game MMORPG baru untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Moonlight Blade Mobile, sebuah game MMORPG bernuansa negara Cina, di mana kalian bisa memilih satu di antara 6 kelas berbeda sesuai dengan gaya bermain kalian. Moonlight Blade Mobile, sebuah game MMORPG yang berlatarkan alam semesta Gulong yang dikembangkan oleh tim yang sama yang mengembangkan versi PC dari Moonlight Blade. Berdasarkan dari kisah game ini, yang dimana Gong Xiu dan Black Hand membuat konspirasi untuk menumbangkan dunia. Kalian sebagai karakter harus membasmi kekuatan jahat dan menjaga kedamaian dunia. Kalian bisa bermain dengan mode PvP dan juga mode PvE yang membuat game ini semakin seru untuk dimainkan. Seperti kebanyakan game MMORPG lainnya, tujuan game ini untuk menyelesaikan misi, untuk menaikkan level karakter, hingga memperkuat karakter kalian. Game ini menampilkan grafik yang luar biasa keren, hingga gameplay yang inovatif. Nightcross, sebuah game MMORPG dari developer Mad Jin dan bekerja sama dengan WeMade, menghadirkan sebuah game MMORPG crossplay yang bertemakan peperangan pada masa Eropa abad ke-13. Kalian dapat menikmati pengalaman bermain game yang seru dengan grafik yang indah dan dapat mengembangkan karakter kalian melalui quest atau semacamnya. Game ini menawarkan map dengan sistem open world yang dapat kalian jelajahi. Kalian bisa menjelajah di daratan, lautan, hingga langit. Selain itu, grafik dalam game ini sudah wow banget cuy. Bagaimana tidak? Pasalnya game ini dikembangkan menggunakan teknologi Unreal Engine 5 cuy. Selain itu, fitur utama dalam game ini dapat bermain secara PvP dengan lebih dari 1000 pemain secara real time. Game ini diciptakan dengan tema perang yang akan berlangsung hingga monster yang berkeliaran. Kalian bisa memilih kurang lebih 4 kelas dasar dan memiliki beberapa pilihan cabang kelasnya atau subkelasnya yang dapat kalian mainkan. Injustice Samurai 3, sebuah game MMORPG dengan nuansa Cina-Cina gitu. Ya, karena ini memang sebuah game dari Cina sih. Grafik dalam game ini bisa dibilang tinggi dan memukau. Dengan efek cahaya dan juga skill yang kalian keluarkan juga sangat detail. Dalam game ini kalian bakal merasakan pengalaman dari legenda samurai zaman dahulu. Dari mulai karakter, cerita, dan musuh yang ada di sini diambil dari kisah para samurai. Itu berarti kalian tidak akan menemukan monster dalam game ini. Semua karakter di sini akan bertarung menggunakan senjata para samurai seperti pedang katana, tombak, dan panah. Combat dalam game ini juga sangat keren, di mana kalian melawan banyak musuh dengan efek skill yang keren dan serba cepat cuy. Selain itu, kalian juga bisa memilih beragam karakter dengan cerita atau plotnya tersendiri. Dan juga kalian dapat kustomisasi karakter kalian. Avatar Reckoning. Game ini merupakan hasil kerjasama dari developer Archosaur Games, Tencent, Lightstorm Entertainment, dan Sydney. Diadaptasi dari film karya James Cameron, Avatar Reckoning nantinya akan mengusung perpaduan game shooter dan MMORPG yang mengambil latar seperti di filmnya, yaitu di planet Pandora.
Game bergenre MMORPG ini akan mengusung gameplay shooter dengan kerjasama tim yang perlu diutamakan, menceritakan tentang pemain yang akan memasuki Pandora dan menjadi satu dengan klan Na'vi. Kalian dapat mengelilingi dunia Pandora secara solo maupun bersama tim. Pemain nantinya akan bertarung dengan berbagai jenis senjata dengan sudut pandang orang ketiga. Selain itu, planet Pandora juga akan mencakup sejumlah lokasi berbeda yang dipenuhi tanaman-tanaman eksotis dan monster-monster berukuran besar. Selain itu, untuk segi grafis, pasalnya sang developer menggunakan teknologi Unreal Engine 4 yang menjadikan kualitas visual memukau dan realistis. Pemain akan bertemu dengan klan Na'vi, suku pribumi yang berjuang melindungi rumah mereka dari pasukan RDA. Rencananya game ini akan mendukung mode solo maupun multiplayer, yang mana pemain dapat membuat karakter avatar mereka dan bermain dalam story mode atau PvP. Sama seperti MMORPG lainnya, kalian perlu meningkatkan level avatar untuk maju ke kawasan yang lebih berbahaya. Selain itu, game ini memiliki banyak aspek unik seperti boss battle. Battle of Polestar, sebuah game MMORPG yang baru meluncur, tapi sayangnya game ini masih rilis di wilayah Cina saja, dan bahkan bahasanya masih pakai bahasa Cina cuy. Game ini membawa cerita tentang petualangan kalian di planet luar angkasa dan membawa nuansa cyberpunk yang kental. Nantinya kalian bakal diminta untuk menyelesaikan misi-misi, tapi dengan adanya fitur auto, pasti membuat misi semakin mudah lagi dong. Dalam game ini, nantinya kalian bakal bisa milih satu dari 4 kelas yang ada, yang dimana setiap karakter memiliki skill hingga gaya bertarungnya masing-masing. Kalian bisa menjelajahi dunia antar planet untuk berpetualang menaiki level kalian dengan mencari material. Pada awal permainan, kalian bakal didampingi dengan karakter ikonik Wall-E. Selain itu, game ini memiliki kendaraan untuk membantu kalian eksplorasi map yang ada. Dan seiring berjalannya game, kalian bakal diberi banyak equipment tergantung dari progres dari karakter kalian.